Direncanakan menjenguk santri dan warga yang terdampak ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan situasinya saat ini pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar telah tiba di lokasi seperti visual yang kita saksikan saat ini. Iya, bentar. Dan bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, ini kita lihat telah tiba di Pondok Pesantren Al-Khozini dan dijadwalkan memang Menteri Agama akan datang melihat langsung lokasi ambruknya bangunan musola hingga membuat puluhan santri masih terjebak. Menteri Agama juga akan memantau proses evakuasi santri yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Kita lihat Menteri Agama Nasaruddin Umar sudah bersama dengan tim SAR di sana sedang menuju ke lokasi pondok pesantren yang bangunannya ambruk begitu. Di saat yang sama proses evakuasi masih terus berlangsung. Informasi terakhir yang kami terima dari Kepala Kantor SAR Surabaya tadi mengatakan masih ada setidaknya puluhan korban yang masih berada di bawah reruntuhan. Proses evakuasi ini masih akan terus berlangsung. Tadi Kakansar Surabaya mengatakan bahwa hingga sore ini setidaknya terdengar ada 6 korban yang diyakini masih hidup berada di bawah reruntuhan. Baik, nampaknya areanya masih terbatas, tidak diperkenankan awak media untuk masuk ke lokasi ambruknya pondok pesantren sehingga juru kamera kami tidak bisa mengikuti Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk melihat langsung lokasi ambruknya pondok pesantren. Sebelumnya sejumlah pejabat juga telah tiba di sana untuk kemudian memantau langsung. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak juga sebelumnya sudah tiba di sana. Kemudian Ketua PBNU Gus Yahya juga sebelumnya telah meninjau langsung ke lokasi ambruknya pondok pesantren Al-Khozini. Baik, setidaknya dalam proses evakuasi ini, pemirsa sudah ada sekitar 11 korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan yang berada di lokasi, di mana 2 diantaranya dilaporkan, maksud kami 3 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Total sudah ada sekitar 102 korban yang baik yang mengevakuasi secara mandiri maupun dievakuasi oleh tim SAR gabungan yaitu 11 orang. Saya akan coba menyapa rekan kami yang berada di sana. Ada Juan Guardiola dan juru kamera Rahmat Aminuddin. Juan, selamat sore. Bagaimana pantauan Menteri Agama Nasaruddin Umar di sana? Ya, selamat sore Said dan pemirsa Berita 1. Memang tadi sekitar pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, Menteri Agama Nasaruddin Umar tiba di kawasan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan tampaknya memang tadi
Nasaruddin Umar sempat dipakaikan helm pelindung saat ingin meninjau guna memastikan keselamatan dan keamanan dari Menak tersebut. Sementara tadi juga Menak sempat dikawal masuk ke dalam area dari Ponpes untuk meninjau langsung bangunan yang saat ini yang sebelumnya telah dikabarkan rubuh pada Senin 29 September 2025 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan sementara saat ini memang Menak Nasaruddin Umar sendiri sedang memantau bagaimana kondisi dari bangunan tersebut yang saat ini sedang dilakukan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, kemudian juga ada Damkar yang saat ini masih berupaya untuk menyelamatkan korban yang kemungkinan masih berada di reruntuhan dari bangunan tersebut. Dan memang ada kendala dalam proses evakuasi tersebut karena memang bangunan tersebut bermaterial beton sehingga perlu dilakukan proses pemotongan terlebih dahulu untuk menyelamatkan korban. Sementara memang alat bantu yakni alat berat, kren tidak dipergunakan karena memang itu berpotensi, maksud kami beresiko besar saat ingin menyelamatkan para korban. Dan saat ini kondisinya kami para awak media dan juga masyarakat ini menunggu di luar untuk melihat bagaimana nantinya proses peninjauan ataupun hasil peninjauan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar setelah tadi sempat datang meninjau langsung di Ponpes Al-Hosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Said. Johan, apakah proses evakuasi sampai dengan sore ini masih berlangsung? Informasi yang kami terima tadi dari Kakansar Surabaya begitu mengatakan bahwa masih ada tim SAR ini masih mengidentifikasi setidaknya ada 6 korban yang diyakini masih hidup di bawah reruntuhan. Benarkah demikian, Johan? Ya, betul sekali Said. Memang proses evakuasi ini masih terus berlangsung hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Barat saat ini yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan memang tadi kami sempat mendengar keterangan ataupun kesaksian dari pihak tim SAR bahwa tadi tim SAR sempat mendengar adanya teriakan dari korban yang masih terhimpit oleh material beton yang meminta pertolongan dan berteriak ada setidaknya 5 orang lainnya di dalam yang butuh pertolongan. Dan upaya-upaya terus dilakukan oleh tim SAR gabungan seperti memberikan oksigen, tabung oksigen, kemudian juga memberikan makan dan juga minuman supaya daya tahannya bisa semakin lama. Sembari tim SAR gabungan ini melakukan proses evakuasi dan juga penyelamatan. Sehingga hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung yang tadinya diperkirakan ada sekitar 38 orang lagi yang ada di dalam, tapi memang itu angka yang belum bisa dipastikan atau itu estimasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan namun memang tadi keterangannya menyatakan bahwa ada 1 orang yang berteriak bahwa di dalam ada 5 orang yang membutuhkan bantuan. Sehingga jika kita menjumlahkan artinya masih ada 6 orang yang membutuhkan bantuan dan masih hidup hingga saat ini. Said. Baik. Johan, apakah Anda mendapat informasi pemantauan yang dilakukan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar ini hanya akan fokus di lokasi itu saja atau mungkin akan meninjau juga ke beberapa rumah sakit tempat para korban dirawat saat ini? Ya, Said, kami bisa menginformasikan bahwa saat ini dari Jakarta menuju ke Surabaya, tadi Nasaruddin Umar mendarat di Bandara Juanda, kemudian langsung menuju ke Pondok Pesantren Al-Hosini sekitar pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, dan kemudian tadi langsung meninjau langsung lokasi dari reruntuhan yakni di bagian musola di lingkungan Pondok Pesantren. Dan nantinya rencananya Menteri Agama Nasaruddin Umar akan meninjau juga ada RSUD Sidoarjo dan juga RS Siti
Hajar, di mana para korban ini dievakuasi. Ada sekitar 34 orang yang dievakuasi di RSUD Sidoarjo, kemudian ada 38 orang yang dievakuasi di RS Siti Hajar. Sementara saat ini kami melihat adanya mobil ambulan. Kami belum bisa memastikan apakah ini membawa ataupun juga mengevakuasi korban. Namun kami melihat ambulan tersebut bertuliskan RSUD Sidoarjo yang kemudian ini digunakan untuk melakukan evakuasi terhadap korban untuk dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Sidoarjo. Said. Juan, apakah dalam beberapa jam terakhir ambulans yang lalu lalang seperti ini memang kerap lalu lalang di situ atau baru di jam ini Anda melihatnya? Ya, memang dari pagi tadi ambulan ini sudah bersiaga di lingkungan dari pondok pesantren sendiri. Namun memang ada beberapa ambulan yang berlalu lalang, tapi kami belum bisa memastikan apakah itu membawa bantuan atau membawa korban untuk dilarikan dan mendapatkan penanganan dini. Sementara memang mobil ambulan yang ada di area dari pondok pesantren ini ada yang dari RSUD Notopuro Sidoarjo dan juga ada dari RS Siti Hajar. Sementara memang dua rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit di mana para korban, puluhan korban ini dievakuasi untuk mendapatkan penanganan. Dan kami juga sementara informasi yang kami dapatkan sejauh ini, total korban yang dicatat oleh tim SAR Mission Coordinator ini merekapitulasi total korban ini hingga detik ini masih 102 orang yang telah dievakuasi. Itu terdiri dari 99 orang yang selamat dan juga ada 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Sementara memang tadi kami sempat melihat adanya tokoh yakni mantan Menteri Sosial Tri Risma Harini yang juga turut meninjau lokasi dari adanya reruntuhan ya. Dan kami melihat tampaknya saat ini Ibu Tri Risma Harini tampak keluar dari pondok pesantren setelah meninjau lokasi dari pondok pesantren tersebut. Udah mati. Dan sementara itu saat ini tampaknya Ibu Tri Risma Harini masih berkumpul bersama orang-orang yang mengawalnya setelah tadi kami memantau adanya keluar dari area pondok pesantren Al-Hosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, saat ini kondisinya memang para warga dan juga wali dari santri, mulai dari kerabat maupun orang tua, ini masih menunggu di area pondok pesantren sendiri, namun di area bagian luar, karena memang terlihat di belakang saya saat ini ada garis pembatas yang dijaga juga oleh pihak Satpol PP dan juga penjaga yang ada di sini. Sehingga memang awak media, warga, kemudian juga kerabat ataupun orang tua dari wali santri ini tidak bisa masuk karena sudah dilakukan sterilisasi. Sementara tadi kami juga mendengarkan pernyataan ataupun keterangan dari Wakil Gubernur Jawa Timur yakni Emil Dardak bahwa menyebutkan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ramai berdatangan di area pondok pesantren karena ini guna juga mendukung tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi dan juga penyelamatan terhadap korban. Karena mau bagaimanapun tim dari SAR gabungan ini memerlukan adanya kondisi yang kondusif
Nah, apabila nantinya kawasan dari pondok pesantren ini ramai ataupun dipadati oleh warga, ini akan menyulitkan dari tim SAR gabungan itu sendiri. Kemudian juga Emil Dardak sejauh ini mengapresiasi kinerja dari tim SAR gabungan karena kemarin pada Senin belum sempat menemukan korban, tetapi hingga saat ini sudah menemukan korban dan bisa berinteraksi secara langsung untuk menyelamatkan. Sementara demikian, Said. Baik, Juan, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan terus memantau nanti seperti apa agenda kunjungan Menteri Agama Nasaruddin Umar di sana. Terima kasih, selamat kembali bertugas.